Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Kak Martono di channel Tutor Matika. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas kalian ya. Pada kali ini kita akan membahas materi identitas trigonometri ya, materi kelas 11 peminatan. Bisa kita lihat ini contoh-contoh soalnya nanti ya. Buktikan persamaan-persamaan berikut ya. Yang pertama ini sin X kali cos X dibagi tan X sama dengan cos kuadrat X ya. Kemudian yang kedua, bagaimana membuktikan tan X kali sin X tambah cos X sama dengan secant X. Yang ketiga, tan X tambah kotan X dikali cos kuadrat X sama dengan kotan X. Maksudnya di sini kita akan membuktikan bahwa ruas kiri nanti hasilnya sama dengan ruas kanan ya, atau sebaliknya ruas kanan sama dengan ruas kiri. Nah, tentu dasar-dasarnya harus kita pahami dan kita kuasai dulu ya. Oke, rumus-rumus identitas trigonometri. Yang pertama, ada namanya identitas trigonometri kebalikan ya. Yang mana saja identitas trigonometri kebalikan. Yang pertama, sin alfa itu sama dengan 1 per kosekan alfa ya. Jadi kebalikan dari sinus adalah kosekan ya. Sin alfa sama dengan 1 kosekan alfa. Atau sebaliknya ya, kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Kemudian yang kedua, cos alfa ya. Cos alfa kebalikannya sekan ya. Makanya cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Atau juga sebaliknya, sekan alfa ya, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa ya. Oke, selanjutnya tangen ya. Tangen alfa sama dengan 1 per kotangen alfa atau disingkat kot alfa ya. Jadi tangen kebalikannya kotangen ya. Atau sebaliknya kot alfa sama dengan 1 per tan alfa. Nah, ini identitas trigonometri kebalikan ya. Kemudian yang kedua adalah identitas trigonometri perbandingan. Nah, di sini yang sering siswa lupakan yaitu tangen alfa itu sama dengan apa? Sin alfa per cos alfa ya. Jadi tangen alfa, ingat ini ya, sin alfa per cos alfa. Yang kedua, nah ini kotangen alfa kebalikan ya. Jadi tangen itu kan kebalikannya kotangen alfa. Makanya rumus kotangen alfa adalah cos alfa per sin alfa. Tangen alfa sin alfa per cos alfa. Kotangen alfa kebalikannya cosinus alfa per sin alfa. Nah, ini ya yang perbandingan. Kemudian yang ketiga adalah identitas trigonometri Pitagoras ya. Kalau Pitagoras berarti hubungannya dengan segitiga siku-siku ya. Nah, ini segitiga siku-siku, ini misalkan sudutnya alfa, sisi sampingnya atau yang mendatar ini kita namakan X, sisi depannya adalah Y, kita misalkan Y ya, kemudian ini sisi miringnya yaitu R ya, kita namakan R. Nah, dari segitiga siku-siku ini kita peroleh perbandingan trigonometrinya. Yang pertama, sin alfa itu, sin itu sisi depan per miring ya, depan per miring atau kita singkat demi, sin demi. Sehingga sin alfa sama dengan Y per R. Kemudian kebalikannya, kebalikan sin alfa tadi apa? Kosekan alfa ya. Karena kebalikan tadi sin Y per R berarti kosekan itu R per Y, dibalik ya. Kemudian cos alfa ya. Cos alfa itu sisi samping per miring atau kita singkat cos sami ya, sami samping per miring ya, samping per miring. Jadi X per R. Kebalikan cos alfa tadi apa? Sekan alfa, berarti R per X ya. Dibalik tadi cosnya X per R, sekannya R per X. Kemudian selanjutnya tangen alfa, tan kita singkat tan desa ya, depan per samping. Y per X ya. Y per X. Kebalikan tan adalah kotan alfa, berarti X per Y ya, samping per depan. Nah, kemudian rumus yang penting di sini yang kita dapatkan dari
identitas trigonometri Pitagoras ini adalah yang pertama ini ya, yang sering kita gunakan untuk membuktikan nanti ya, membuktikan persamaan, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 ya. Nah, nanti ini bisa kita bolak-balik juga. Kalau sin kuadrat alfa berarti 1 min cos kuadrat alfa ya. Kemudian yang kedua, 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Yang ketiga, 1 tambah kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ya, jadi polanya ini ya, kalau tangan pasangannya sekan, kotangan pasangannya kosekan ya, biar gampang mengingatnya gitu. Nah, ini rumus-rumus yang perlu kita pahami dulu, kalau bisa kita hafal ya, untuk menjawab soal-soal yang tadi, membuktikan persamaan trigonometri ya. Baik, kita coba ke soal yang pertama. Nah, ya, kita coba membahas sekarang soal yang pertama. Buktikan bahwa sin X kali cos X per tan X sama dengan cos kuadrat X ya. Jadi kuncinya di sini, kalau muncul tangen ya, kalau muncul tangen atau kotan atau sekan atau kosekan, kita ubah pakai rumus-rumus pada identitas yang tadi ya. Oke, sekarang kita akan selesaikan. Nah, karena di sini muncul tangen, nah, maka kita ubah tangen ya. Kita ubah tangennya. Jadi bagaimana kita membuktikan ruas kiri ini sama dengan ruas kanan ya, ya. Bagaimana nanti hasilnya cos kuadrat X. Oke. Kita mulai dari ruas kiri ya. Kita tulis dulu sin X dikali cos X ya, per tan X ya, tan X sama dengan, nah kita ubah tangannya. Apa rumus tangan? Sin per cos ya. Jadi kita ubah jadi sin X dikali cos X per ya, tannya kita ubah menjadi apa tadi rumusnya? Sin X per cos X. Nah, seperti itu ya. Nah, karena ini pembaginya pecahan, kita jadikan kali ya. Kita jadikan kali, maka jadi sin X dikali apa? Cos X dikali. Nah, kalau kita jadikan kali berarti kita balik ini ya, yang pembaginya jadi cos X per sin X ya. Nah, kalau kita lihat ini perkaliannya, sinnya bisa kita coret dong ya. Sinnya kita coret sehingga tinggal cos X kali cos X. Berapa cos X kali cos X? Yaitu cos kuadrat X. Sama enggak dengan yang ruas kanan? Oh, ternyata sudah sama. Berarti terbukti ya, ternyata hasilnya sama dengan ruas kanan, yaitu cos kuadrat X ya. Berarti penyelesaiannya ini terbukti. Ya, terbukti bahwa ruas kiri ya, ruas kiri yaitu sin X kali cos X per tan X telah dijabarkan, ternyata hasilnya cos kuadrat X dengan menggunakan rumus-rumus identitas tadi ya. Gampang ya? Insya Allah gampang ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Buktikan bahwa tan X kali sin X ditambah cos X sama dengan sekan X ya. Nah, biasanya kita mulai dari yang soalnya panjang dulu ya. Yang lebih panjang ini yang kiri ya. Berarti kita mulai dari kiri. Kita buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan, yaitu ini ya, sekan X. Nah, kita jabarkan tan X dikali sin X ya ditambah cos X. Nah, karena muncul tangan lagi di sini ya, maka yang lebih mudah kita ubah itu adalah tangan X-nya ya. Menggunakan rumus yang identitas tadi, tangan X itu sama dengan apa? Sin X per cos X ya. Tangannya kita ubah dulu, yaitu sin X per cos X. Nah, tangannya sudah kita ubah menjadi sin X per cos X ya. Kemudian kita lanjutkan dikali sin X ditambah cos X ya. Nah, oke, kita
jabarkan sekarang sin X kali sin X ya. Jadi berapa? Sin kuadrat X ya per cos X. Ditambah lagi apa? Cos X. Nah, ini adalah cos X ya. Ini adalah penjumlahan pecahan. Gimana cara menjumlahkan pecahan? Kita samakan penyebut. Tinggal ini kita kali cos X per cos X ya. Karena di sini penyebutnya cos X. Cos X per cos X. Oke, hasilnya jadi berapa? Kita sederhanakan. Maka sama dengan sin kuadrat X, karena penyebutnya udah sama. Yang ini kan hasilnya cos kuadrat X ya. Cos kuadrat X per cos X. Langsung kita tambahkan aja cos kuadrat X ya per, nah bawahnya berarti penyebutnya cos X ya, cos X. Nah oke, rumus identitas tadi yang kita peroleh di identitas Pitagoras, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu hasilnya berapa? Sama dengan 1 ya, berarti sama dengan 1 per cos X. Nah, 1 per cos X ini apa? Kebalikan cos berarti ya. Kebalikan cos itu adalah secant X. Ya, secant X. Nah, udah sama belum sama yang ruas kanan? Ternyata sama ya. Hasil akhirnya adalah secant X, sama dengan yang ruas kanan di soal, yaitu secant X ya. Nah, seperti ini. Berarti jawaban kita adalah terbukti ya. Nah, terbukti. Ya, seperti itu cara mengerjakan soal yang nomor 2. Jadi, triknya kalau muncul tangan atau kotan ya, atau secant atau kosekan, itu yang kita ubah ya, pakai kebalikan atau pakai yang perbandingan ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Kita akan membuktikan bahwa tan X ditambah kotan X dikali cos kuadrat X sama dengan cot X ya. Nah, berarti karena lebih panjang yang ruas kiri, kita mulai dari ruas kiri ya, yaitu ini. Dan muncul tan X sama kotan X. Itu yang kita ubah dulu ya. Baik, kita ubah. Kita tulis dulu ya, kita tulis ulang. Tan X ditambah kotan X ya, dikali cos kuadrat X. Oke, sama dengan, sekarang kita ubah, tan X itu apa? Sin X per cos X ya, ditambah kotan X apa? Dibalikan. Kotan X itu kebalikan dari tan, berarti tinggal dibalik aja, cos X per sin X. Nah, dikali cos kuadrat X. Nah, ini penjumlahan pecahan. Gimana caranya? Kita kali silang ya. Sin X dikali sin X, berarti sin kuadrat X ya. Kita buka kurung dulu. Ditambah cos X kali cos X, cos kuadrat ya, cos kuadrat X per bawahnya tinggal kita kali juga cos X kali sin X ya. Boleh cosnya dulu kita tulis atau sinnya juga dulu boleh ya. Sin X kali cos X dikali cos kuadrat X ya. Nah, seperti yang contoh soal nomor 2 tadi, muncul sin kuadrat X tambah cos kuadrat X, maka hasilnya adalah 1 ya. Jadi 1 per sin X dikali ya, dikali cos X, dikali ini yang belum kita operasikan, yaitu cos kuadrat X. Nah, ini kan pembagian ya, 1 kali cos kuadrat X per sin X kali cos X. Cosnya bisa kita bagi, kita coret atas dan bawah, maka cos kuadrat X dibagi cos X tinggal cos X ya. Sehingga hasilnya adalah apa nih? Hasil akhirnya cos X per sin X. Sampai sini apakah sudah sama dengan yang ruas kanan tadi? Di sini masih kotan X. Nah, belum. Nah, coba kita ingat lagi, cos X per sin X ini rumus dari apa?
Ya, ternyata memang rumus dari kotan X atau kot X. Nah, sudah sama ya. Sudah sama dengan ruas kanan, yaitu kotan X. Berarti jawaban kita, ya kita lingkar ini ya. Ternyata jawaban akhir kita apa tadi? Kotan X. Nah, berarti jawaban kita adalah terbukti ya. Berarti sudah terbukti. Nah, oke. Nah, ya, seperti itu cara mengerjakan soal-soal identitas trigonometri. Jadi, penting yang 3 rumus tadi, identitas kebalikan, yang perbandingan, sama yang Pitagoras ya. Baik, mudah-mudahan dari beberapa contoh soal tadi kalian bisa pahami dan bisa kuasai cara-cara menyelesaikan soal identitas trigonometri ya. Untuk mengasah kemampuan kalian, silakan boleh dikerjakan soal latihan berikut ini ya. Nah, buktikan persamaan-persamaan berikut ya. Nomor 1 muncul tangan. Nah, silakan nanti diubah tangannya. Ini nomor 2 juga muncul tangan dan kotan ya, bisa diubah. Nanti apakah hasilnya sama dengan yang ruas kiri, kosekan alfa kali sekan alfa. Kemudian yang ketiga ada pecahan ya, pengurangan pecahan. Bagaimana caranya tadi? Kalau pecahan kita samakan penyebut atau kita kali silang ya, kita kali silang. Nanti apakah sama hasilnya dengan 2 tan alfa. Selamat mengerjakan ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang identitas trigonometri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.